Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Kisah jin ular yang mati saat puasa dan sudah 400 tahun kenal Nabi Muhammad SAW. Dikisahkan dalam kitab Khairul Bashar, dahulu pernah beberapa dari sahabat Nabi Muhammad pergi untuk melaksanakan ibadah haji. Pada saat perjalanan itu, tiba-tiba mereka mendapati ada seekor ular berwarna putih yang melingkar di pertengahan jalan. Anehnya lagi, ular itu mengeluarkan bau wangi misik. Lalu seorang dari para sahabat berkata kepada sahabat lainnya, "Silakan kalian berangkat dulu, diriku rasanya nggak tenang jika tak melihat apa yang terjadi pada ular itu." Kemudian, tak berselang lama, ular putih itu akhirnya mati dengan sendirinya. Munculnya bau wangi ular itu membuat seorang sahabat Nabi berprasangka bahwa ular itu memiliki sesuatu yang berharga. Kemudian sahabat Nabi itu lantas mengambil dan membungkus bangkai ular itu dengan kain lalu menguburkannya. Setelah itu, sahabat Nabi itu lantas pergi untuk melanjutkan perjalanan dan mendatangi sahabat-sahabat lainnya yang kala itu tengah menyantap makan malam. Di saat para sahabat tengah duduk-duduk, tiba-tiba ada 4 wanita yang datang dari arah barat. Salah satu dari wanita itu lantas berkata kepada para sahabat, "Siapakah di antara kalian yang sudah memakamkan jenazah Umar?" Pertanyaan wanita itu tentu membuat para sahabat terheran-heran dan balik bertanya, "Maksudnya Umar siapa yang kalian maksud?" Wanita itu malah balik bertanya lagi, "Siapakah di antara kalian yang sudah memakamkan bangkai ular tadi?" Kemudian mengakulah salah seorang sahabat yang tadi menguburkan bangkai ular putih. Wanita itu lalu berkata, "Demi Allah, sebetulnya kau sudah memakamkan jenazah hamba Allah yang sedang berpuasa. Ia adalah orang yang beriman atas apa yang Allah turunkan dan juga beriman kepada Nabi kalian, yaitu Nabi Muhammad SAW. Dia juga sudah mendengar sifat Nabi Muhammad sejak 400 tahun sebelum Nabi diutus." Mendengar peristiwa menakjubkan itu, sahabat yang tadi menguburkan ular putih itu lantas mengucapkan kalimat tahmid, "Alhamdulillah." Sungguh luar biasanya ibadah jin ular putih itu. Setelah mengalami kejadian itu, para sahabat lantas meneruskan perjalanan untuk mengerjakan ibadah haji. Lalu pada saat para sahabat bertemu dengan Sayyidina Umar bin Khattab, kemudian mereka menceritakan kisah-kisah tadi itu kepada Sayyidina Umar. Mendengar penuturan kisah itu, Sayyidina Umar lantas berkata, "Benar sekali. Aku pun dahulu pernah mendengar Rasulullah SAW pernah bersabda tentang hal ini." Diriwayatkan dari Ibnu Umar, dahulu beliau pernah bersama Sayyidina Utsman bin Affan. Lalu ada seorang pria yang datang lalu berkata kepada Sayyidina Utsman, "Maukah kau kisahkan tentang kisah yang akan membuatmu terheran-heran, wahai Amirul Mukminin?" Menjawablah Sayyidina Utsman, "Ya, ceritakanlah." Pria itu langsung mengisahkan kisahnya, bahwa pernah di saat pria itu berada di sebuah lapangan, ia melihat ada sesuatu yang sama-sama melingkar dan juga bergulat lalu terpisah. Ternyata keduanya adalah 2 ekor ular. Namun, salah satu dari 2 ekor ular itu mati akibat pertarungan sengit itu. Pria itu langsung menghampiri ular yang mati itu. Lalu, ada hal aneh yang muncul dari ular itu. Terciumlah bau wangi beraroma misik dari ular berwarna kuning itu. Pria itu lantas berprasangka bahwa ada sebuah kebaikan pada ular itu. Ia lalu mengambil bangkai ular kuning itu dan memasukkannya ke dalam sorban, lalu menguburkan ular yang mati itu. Setelah itu, si pria lantas pergi melanjutkan perjalanan. Di saat pria itu berjalan, tiba-tiba ada suara misterius yang berkata, "Semoga Allah memberikan petunjuk kepadamu. Sebenarnya kedua ular itu adalah makhluk dari bangsa jin. Keduanya bertengkar dan ular yang kamu makamkan itu telah bersyahadat. Dia adalah salah satu jin yang mendengar wahyu Allah dari Nabi Muhammad SAW."
Kisah tentang bangsa jin berbentuk ular juga pernah terjadi pada masa Sayyidina Umar bin Abdul Aziz. Dahulu, di saat beliau sedang jalan, dijumpailah seekor bangkai ular. Lalu beliau mengkafani bangkai ular itu dengan sorban lalu menguburkannya. Kemudian muncullah sebuah suara yang berkata, "Sesungguhnya diriku mendengar jika Rasulullah berkata kepada diriku bahwa aku akan mati di suatu tempat dan aku akan dikuburkan oleh orang solih." Karena penasaran, bertanyalah Sayyidina Umar, "Siapakah kamu?" Suara itu menjawab, "Aku adalah sebagian bangsa jin yang ikut mendengarkan kalimat-kalimat Al-Quran dari Nabi Muhammad SAW." Di kota suci Makkah, ada sebuah masjid yang lokasinya berada di depan pemakaman Ma'lah. Masjid itu diberi nama Masjid Al-Jin. Dalam kitab Akhbarul Makkah dijelaskan bahwa tempat itu adalah lokasi Nabi Muhammad membuat garis yang melingkari Ibnu Mas'ud, di mana kala malam itu golongan bangsa jin mendengarkan lantunan ayat-ayat suci Al-Quran yang dibaca Nabi Muhammad SAW. Masjid itu disebut juga dengan Masjid Bai'ah karena masjid itu disebut sebagai tempat bangsa jin berbaiat kepada Nabi. Dikisahkan dalam kitab Ajaibul Makhluqat, diriwayatkan dalam majelis Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, dahulu ada seorang pria Bani Haris yang pergi ke negeri Syam sebagai orang ke-10 di antara para sahabat. Kala itu pria itu telat sampai dan terjebak di perjalanan sebab malam itu terasa gelap. Lalu muncullah cahaya api yang terlihat dari arah kejauhan. Pria itu lalu pergi menghampiri sumber cahaya api itu. Ternyata di sana ada sebuah kemah yang dihuni oleh budak wanita yang cantik. Lalu bertanyalah pria itu kepada si budak wanita, "Kamu sedang apa di sini?" Wanita itu menjawab, "Aku adalah budak dari Faziroh. Aku dibawa oleh jin Ifrit. Ia mendatangiku saat siang dan menghilang saat malam hari." Pria itu lalu mengajak wanita itu untuk pergi dari tempat itu. Tetapi wanita itu menolaknya dengan berkata, "Aku khawatir jin Ifrit akan membunuhku." Pria itu lantas membujuk wanita itu. Dan akhirnya budak wanita itu akhirnya mau diajak meninggalkan tempat itu. Wanita itu lantas dibawa dengan menaiki unta pria itu. Perjalanan lalu berlanjut hingga terbitnya fajar matahari. Lalu tiba-tiba muncullah seseorang yang datang dengan menunggangi burung unta yang tak lain adalah jin Ifrit. Seketika si wanita berkata kepada si pria, "Nah, itu dia sudah datang. Apa yang akan kamu perbuat sekarang?" Wanita itu lantas bergegas turun dari unta dan membuat lingkaran untuk melindungi dirinya dan membaca ayat sembari meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jin Ifrit berkata kepada si pria agar segeranya pergi meninggalkan budak wanita itu. Namun pria itu malah berbalik menyuruh jin Ifrit pergi. Alhasil jin Ifrit lantas berubah bentuk menjadi singa. Saat itulah pertarungan tidak terhindarkan antara Ifrit dan si pria. Namun keduanya sama-sama tak ada yang kalah. Lalu jin Ifrit itu menawarkan 3 pilihan kepada si pria asalkan melepaskan si wanita, yaitu memotong rambut Ifrit lalu memberikannya kepada si wanita. Yang kedua yaitu memberikan unta. Yang ketiga, Ifrit bersedia menjadi budaknya si pria. Namun kesemua tawaran itu ditolak mentah-mentah oleh si pria. Ternyata jin Ifrit itu mengaku bahwa dirinya tengah mabuk cinta dan rindu kepada wanita cantik itu. Namun kini si wanita telah diselamatkan dan berada di bawah lindungan si pria. Pria itu langsung membawa si wanita pulang ke keluarganya. Lalu sesampainya pria itu malah dinikahkan, sebab wanita itu mempunyai beberapa anak perempuan. Subhanallah. Semoga kisah ini bermanfaat. Wallahu a'lamu bishawab.